Perkenalkan, nama saya Dinda Permatasari, Prodi Bisnis dan Manajemen Buddha semester 5. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan poin pembahasan yang pertama, mengembangkan dan mengelola program iklan. Yang kedua, memutuskan media dan mengukur efektivitas. Yang ketiga, promosi penjualan. Yang keempat, acara dan pengalaman. Yang kelima, hubungan masyarakat. Yang pertama, mengembangkan dan mengelola program iklan. Nah, periklanan adalah semua bentuk terbayar atas presentasi non-pribadi dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor yang jelas. Iklan ini bisa menjadi cara yang efektif dari segi biaya untuk mendistribusikan pesan, baik dengan tujuan membangun referensi, merek, atau mendidik orang. Dalam mengembangkan program iklan, manajer pemasaran harus selalu memulai dengan mengidentifikasi pasar, sasaran, dan motif pembeli, menggunakan utama yang dikenal dengan 5M: mission, money, message, media, measurement. Nah, selanjutnya ada faktor dalam menetapkan anggaran iklan. Yang pertama ada tahapan dalam siklus hidup produk. Umumnya mendapatkan anggaran iklan besar untuk menciptakan kesadaran dan membuat pelanggan mencoba produk. Yang kedua, pangan pasar dan basis konsumen. Merek dengan pangsa pasar yang tinggi biasanya memerlukan pengeluaran iklan yang lebih sedikit sebagai persentase penjualan untuk mempertahankan pangsa pasar. Yang ketiga ada persaingan dan kerumunan di dalam pasar dengan jumlah pesaing yang banyak dan pengeluaran iklan yang tinggi. Merek harus memberikan lebih kencang agar didengar oleh para konsumen. Selanjutnya elastisitas iklan. Fungsi respon utama untuk iklan sering berbentuk cekung tetapi juga bisa berbentuk es karena respon konsumen berbentuk es. Sejumlah ikan positif diperlukan untuk menghasilkan dampak penjualan, tetapi peningkatan penjualan pada akhirnya mendatar. Mengembangkan kampanye iklan. Pemasaran menerapkan seni dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan strategi pesanan atau memosisikan iklan apa yang ingin dikomunikasikan, dan strategi kreatifnya bagaimana iklan mencerminkan klaim merek yang baik. Selanjutnya ada mengembangkan kreativitas dan pelaksanaan. Nah, di sini televisi dikenal sebagai media iklan yang paling ketat atau yang kuat dan menjangkau spektrum konsumen yang luas. Jangkauan yang luas ini diterjemahkan dalam biaya yang rendah. TV mempunyai dua kekuatan yang sangat penting. Pertama, iklan TV bisa menjadi sarana efektivitas untuk mendemonstrasikan atribut produk dengan jelas dan secara persuasif menjalankan manfaat bagi konsumen. Kedua, iklan bisa menggambarkan pengguna dan pencitraan penggunaan kepribadian, merek, atau hal yang tak terwujud lainnya secara dramatis. Iklan, pengembangan kreatif dan pelaksanaan. Nah, iklan yang baik biasanya memfokuskan diri pada suatu atau dua proporsi penjualan inti sebagai bagian menyempurnakan positioning merek. Pengiklanan harus mengadakan riset pasar untuk menentukan daya tarik yang paling berhasil bagi pemirsa sarana. Kemudian, menyiapkan penjelasan singkat kreatif yang umumnya mencakup 1 atau 2 halaman. Semakin banyak tema iklan yang dieksplorasi, semakin tinggi probabilitas menemukan tema yang iklan yang bagus. Selanjutnya, memutuskan media dan mengukur efektivitas. Yang pertama, memutuskan jangkauan, frekuensi, dan dampak pemilihan media adalah proses menemukan media yang paling efektif, biaya untuk menghantarkan jumlah dan jenis paparan yang diinginkan kepada pemirsa atau sasaran. Pengaruh paparan ini terhadap kesadaran pemirsa yaitu bergantung pada jangkauan, frekuensi, dan dampak paparan. Yang kedua, jangkauan jumlah berbagi orang atau rumah tangga yang terpapar jadwal media tertentu setidaknya 1 kali sepanjang periode waktu tertentu. Yang ketiga, frekuensi, yaitu jumlah yang beberapa kali di dalam jangka waktu tertentu di mana rata-rata orang atau rumah tangga terpapar pesanan. Yang keempat, dampak
nilai kualitatif, yaitu paparan melalui media tertentu. Hubungan antara jangkauan, frekuensi, dan dampak ditangkap dalam konsep. Penempatan produk. Nah, sebagai besar perusahaan mendapatkan penempatan produk secara gratis dengan memasok produknya ke perusahaan film. Pemasaran menemukan cara lain untuk mengiklankan produk sepanjang siaran langsung televisi. Advertorial adalah iklan media online yang menawarkan kandungan editorial yang mencerminkan kesukaan pada merek dan sulit dibedakan dengan kandungan surat kabar atau majalah. Nah, di sini ada titik pembelian. Pada titik pembelian ini, daya tarik iklan pembelian terletak pada fakta bahwa dalam banyak kategori produk, konsumen mengambil banyak keputusan merek akhir mereka di dalam toko. Nah, selanjutnya ada mengevaluasi media alternatif. Keunggulan utama media non-tradisional ini adalah media yang sering dapat menjangkau dan memukau pemirsa yang sangat tepat dengan cara yang efektif biaya. Tantangan media non-tradisional ini adalah menunjukkan jangkauan dan efektivitasnya melalui riset kredibel yang independen. Selanjutnya promosi penjualan. Nah, promosi penjualan ini ada pemberian kupon. Pemberian kupon ini merupakan promosi penjualan yang paling populer yang dianggap sebagai post promotion dan strategi dan pull off promotion strategi karena keduanya dapat didistribusikan langsung ke konsumen melalui saluran retail. Yang kedua, memberikan sampel. Memberikan sampel kepada konsumen adalah contoh lain dari strategi push dan pull. Menawarkan sampel produk baru langsung ke konsumen dapat membantu menghasilkan permintaan untuk produk tersebut. Yang ketiga, menawarkan hadiah. Tujuannya adalah dengan pembelian seperti tas yang ditawarkan kepada pelanggan yang nilai pembelinya melebihi jumlah minimum. Selanjutnya ada acara dan pengalaman dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, mengidentifikasikan pasar sasaran atau gaya hidup tertentu. Pelanggan dapat membidik secara geografis, demografis, psikografis, atau perilaku sesuai acara. Yang kedua, meningkatkan kesadaran perusahaan atau nama produk. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan sponsor sering menawarkan paparan yang tahan lama terhadap suatu merek, kondisi yang diperlakukan untuk membangun pengakuan merek dan meningkatkan ingatannya. Yang ketiga, memperkuat citra korporat. Nah, pemberian sponsor dapat meningkatkan persepsi bahwa perusahaan disukai dan bergengsi. Nah, selanjutnya ada keputusan pembelian sponsor utama. Memilih acara, merancang program pemberian sponsor, dan mengukur kegiatan sponsor. Nah, hubungan masyarakat. Nah, selanjutnya ada hubungan masyarakat, human, dan pemasaran. Human dan marketing memiliki tujuan yang berbeda. Human lebih berfokus untuk menjaga citra baik perusahaan, meskipun setiap individu yang ada di dalam perusahaan juga harus menjaganya. Namun, menjaga citra baik menjadi fokus utama human. Sedangkan marketing lebih fokus untuk menjual produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Tujuan mereka adalah mendapatkan profit. Nah, definisi dan fungsi marketing public relation disampaikan oleh Rianto 2008. Menurutnya, marketing public relation adalah sebuah proses perencanaan, eksekusi, dan evaluasi program-program yang mendorong atau menganjurkan pembelian dan keputusan konsumen melalui komunikasi yang kredibel dalam menyampaikan informasi dan menciptakan impresi yang mengidentifikasikan perusahaan dan produknya dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan konsumen. Nah, fungsi lain dari human ini yang disampaikan oleh Rosdi Ruslan, ia mengatakan mengembangkan citra positif dari perusahaan di hadapan publik eksternal. Dengan adanya humas pemasaran, maka dapat mendorong tercapainya saling pengertian antara publik dengan perusahaan. Yang terakhir ada pembangunan brand awareness dan brand knowledge menjadi lebih efektif. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip pemasaran. Nah, prinsipnya ini merupakan proses sosial dan manajerial individu atau organisasi memperoleh merek dan keinginan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain.
Yang kedua, ada tujuan dari pemasaran, ada menarik dan memuaskan pelanggan atau customer dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan ekonomi perusahaan. Yang terakhir, untuk memenuhi target penjualan penting bagi mereka untuk mengetahui prinsip pemasaran. Ada 5 prinsip pemasaran menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong, yaitu yang pertama, menciptakan nilai bagi pelanggan untuk mendapatkan nilai sebagai imbalan. Yang kedua, membangun dan mengelola nilai dari suatu merek. Yang ketiga, mengelola laba dalam pemasaran untuk mendapatkan kembali nilai. Yang keempat, memanfaatkan teknologi pemasaran baru, perkembangan digital marketing dan berbagai teknologi baru lainnya secara dramatis, serta mengubah teknik pemasaran. Yang kelima, pemasaran dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan dapat diterima secara global. Selanjutnya ada sinkronisasi humas dengan prinsip pemasaran. Prinsip pemasaran ini merupakan hubungan dengan customer diaplikasikan dengan cara-cara yang dilakukan oleh human. Customer relation atau disebut dengan marketing relation adalah proses hubungan perusahaan dengan pelanggannya. Disinilah letak sinkronisasi antara humas dengan prinsip pemasaran. Dengan adanya customer relation atau marketing relation, perusahaan menjadi lebih berfokus pada konsumen atau pelanggan, yakni khalayak orang yang berhubungan langsung dengan jasa produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Perusahaan juga perlu menemukan komunikasi pemasaran yang baik dalam praktik marketing relation atau customer relation. Humas juga diwajibkan untuk menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan pelaku media massa. Oke, penjelasan sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih.